Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali di Podcast Akil, Podcast Sandu with me. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan mengulik mengenai cafe shop, bisnis cafe shop. Karena belakangan ini saya lihat-lihat cafe shop sedang marak-maraknya di Pekalongan. Nah, kali ini saya sudah mendatangkan salah satu narasumber, yaitu pemilik cafe Kopi In aja. Nah, di kafe tersebut tidak hanya menyediakan kopi-kopi saja, tetapi juga menyediakan beberapa menu yang enak-enak tentunya. Juga tak lupa mereka menyediakan beberapa tempat yang ciamik untuk diambil fotonya. Nah, kafe tersebut saya lihat-lihat juga selalu ramai, tidak pernah sepi. Bagaimana sih kesuksesan di balik cafe shop tersebut? Nah, saya sudah mendatangkan salah satu pemiliknya, yaitu Mbak Ais. Bagaimana Mbak Ais kabarnya? Alhamdulillah, baik sekali Mas Agil. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah juga baik. Nah, puasa ini sudah memasuki pertengahan. Iya, bagaimana nih Mbak Ais? Masih kuat atau sudah ada yang bolong? Mengingat nih, kalau cewek kan ada halangan gitu ya. Gimana? Benar. Udah ada yang bolong atau masih lancar-lancar aja nih kayak Sejauh jalan tol? ini ya, gitu? iya. Sejauh ini masih lancar sih kayak jalan tol Alhamdulillah, gitu Mas. jalan tol Jadi yang belum mulus. ada yang bolong gitu. Alhamdulillah. Terus kok nggak bawa kopi nih? Aduh ya kan puasa Mas. Oh, puasa. Saya kira kesini bawa kopi gitu biar saya bisa nyicip-nyicip. Nanti waktu buka puasa Oke, saya siap. bawain kopinya ya. Oke, siap, ditunggu Oke. pastinya. Nah, kegiatan sehari-hari apa nih? Apa hanya mengurus kafe tersebut atau bagaimana nih? Oke, karena saya juga masih kuliah, jadi Iya. antara bagi waktu antara ngerjain kuliahnya juga sebagai mahasiswi, terus juga ngelola kopinya juga, ngelola restorannya juga kayak gitu Mas. Jadi masih disambi kuliah ya? Iya. Bagus sekali, pemuda yang sangat bagus sekali. Nah, ada kendala nggak sih ketika mengurus cafe shop terus disambi kuliah gitu? Kendala sih pasti ada. Ada kadang-kala yang bikin waktunya kok terlalu sempit, terus paling di manajemen waktunya aja Oh yang iya, benar-benar pasti. kita harus ekstra buat bagi waktunya, biar nggak salah satunya itu nggak kayak ada yang kurang, ada yang berlebihan kayak gitu. Oh iya ya. Nah, bisnis ini tuh dilakukan sendiri apa ada bisnis keluarga mungkin atau barangkali ada influencer dari mana gitu? Oke, awalnya itu dari teman-teman yang sering ngopi gitu kan. Nah, dari teman-teman yang sering ngopi itu kayak, kok kita ngopi terus ya? Kenapa kita nggak bikin satu usaha yang itu tuh hobi kita gitu? Oh. Jadi ini tuh bareng sama teman-teman yang hobinya tuh sama ngopi. Oh, berarti kayak ini gitu. bisnis bareng-bareng ya? Iya, Oh, benar. gitu. Saya kira cuman Mbak Ais gitu yang buat usaha ini. Nah, kira-kira bisa nggak sih dikasih cerita sedikit di balik Mbak Ais mencetuskan untuk membuka cafe shop ini? Oke, awalnya tadi udah aku spoiler sedikit ya Iya. terkait tentang pembentukan kopi ini. Jadi selain dari orang-orangnya yang suka dengan kopi, hobinya minum kopi, juga dari kami tuh ngerasa kalau minuman kopi itu adalah salah satu minuman yang nggak hilang oleh zaman gitu Iya, Mas. tentunya betul Iya sekali. kan, kalau minuman-minuman lain kayaknya bertahan cuma 1-2 dua tahun iya, kayak gitu memang. kan. Nah, kalau kopi ini kan dari zaman ke zaman itu malah justru tambah gitu variasinya Iya, benar. kayak gitu. Jadi pertama itu dari hobi, terus juga dari kopi-kopi yang semakin tahun itu bertambah variasinya, dan juga pastinya kita ngikutin tren kayak gitu. Oke, berarti Mbak Ais ini juga penikmat kopi ya? Iya bener. Kalau boleh tahu kopi apa nih favorit Mbak Ais? Kalau dari aku sendiri sih bukan terlalu penikmat kopi yang kopi aslinya gitu, harus Kopi ada strong campuran. ya, harus ya kayak kopi susu gitu ya. Bener, kayak gitu. Berarti suka yang semacam cappuccino, terus Betul sekali. cafe latte kayak gitu Iya. ya. Nah, untuk cewek sendiri kan
jarang nih ya yang suka kopi. Ada kendala-kendala nggak sih seperti kalau minum kopi asam lambung naik gitu kan? Banyak gitu kalau cewek-cewek mau ngopi itu takut asam lambung naik gitu. Mbak sendiri gimana? Oke, karena kami juga dari beberapa orang gitu kan, Iya. jadi dari per individu kami sendiri itu punya masalah masing-masing sebenarnya Oh, sama iya, kopi. Kita suka sama kopi, tapi kok kita ada masalah sendiri sama kopi. Nah, jadi dari situlah pengalaman kami. Kalau aku sendiri, kenapa aku nggak minum kopi yang asli gitu, Iya. harus ada campurannya, karena itu salah satunya Oh mungkin iya, ya. terlalu strong ya kalau Iya, kopi asli itu ya. benar. Iya. Jadi itu pun diterapkan ke dalam menu-menu kami. Jadi menu-menu kami itu bukan hanya menu-menu yang menyediakan kopi yang strong kayak gitu, tapi manual juga ada manual brew ya kalau dibilang tuh. Iya. kayak gitu, Mas. Berarti ada kopi-kopi susu, kopi-kopi kekinian lah gitu yang banyak campurannya, regal Betul atau sekali. gula aren atau apa itulah. Ya. Iya. Oke, nah di balik kesuksesan itu strategi apa sih yang digunakan oleh Mbak Ais dan teman-teman untuk membangun kafe tersebut? Strategi khusus itu pastinya kalau menurut saya sendiri itu nggak ada ya. Nggak ada. Tapi lebih ke gimana kita memperlakukan sebuah tamu, sebuah pengunjung. Jadi kalau misal pengunjungnya itu dirasa sangat nyaman kayak gitu, kayak istilahnya strateginya apa ya? Membuat nyaman setiap pengunjungnya. Setiap pengunjungnya. Gitu. Oke. Jadi setiap pulang dari kopinya itu pingin kembali lagi ke sana. Oke. Nah, untuk kita di bisnis kopi sendiri kan kalau saya setahu saya itu ada beberapa yang dijual. Yang pertama itu dijualnya rasa, terus tempatnya, mereka menjual tempatnya, mungkin mengacuhkan beberapa aspek rasa dari apa yang mereka jual, tapi mereka lebih menekankan pada tempat-tempatnya gitu. Nah, untuk kafe Mbak Is itu sendiri menekankan yang mana itu? Oke, kalau saya rasa imbang ya. Kami juga dari rasa pun pasti orang kita menyediakan makanan, masa rasanya kurang kan kayak gitu. Jadi rasa pun kami perhatikan, terus juga tempat-tempatnya pun kami perhatikan. Karena rasa nyaman balik lagi, kalau misal kita nyaman sama satu tempat, sama satu rasa, tanpa ada pemaksaan apapun, jadi mereka pun bisa kembali lagi ke kami kayak gitu. Nah, terkadang kan kalau menjalankan suatu bisnis itu pasti ada banyak kritikan ya. Bagaimana sih tanggapan Mbak Ais mengenai kritikan-kritikan mereka itu? Baik. Kritikan itu bagus banget sih buat kafe-kafe kami. Kalau semisal ada kritikan dari orang-orang, pastinya akan kami tampung dan ada evaluasi per bulannya kok di kafe. Iya, jadi kalau misal ada kritikan, ada kurang-kurang, kami evaluasikan bareng-bareng. Siapa tahu ini memang benar-benar yang terbaik gitu buat kemajuan kafe kita kayak gitu. Alhasil kritikan-kritikan itu justru akan membangun dari kafe ini sendiri. Iya, ada hal menarik nggak sih atau hal-hal lucu mengenai kritikan-kritikan mereka atau ini nih tempatnya kurang enak atau gimana gitu? Mbak Ais sendiri itu memilah semua yang mereka kritik atau apapun yang dikritik itu yang dievaluasi? Oke. Kadang ada kritikan yang membangun, kadang ada kritikan yang emang itu mengada-ngada. Ya itu karena banyak sekali haters-haters di zaman sekarang ini untuk menjatuhkan karena melihat persaingan sekarang itu semakin ketat ya. Saya di Pekalongan sendiri pun banyak bermunculan kafe-kafe baru gitu. Iya, betul. Jadi mungkin mereka dibayar oleh siapa gitu untuk mengkritik biar jelek gitu reputasinya. Bukan saya yang bilang ya, Mas. Ya mungkin kayak gitu ya. Biasanya kan iya kayak gitu. Nah, yang terakhir harapan untuk kafe Kopi In Aceh ini untuk kedepannya gimana ini, Mas? Oke. Harapannya pastinya kopi ini bukan hanya berkembang di salah satu daerah aja, kita juga harapannya atau keinginan dari kami pembentuknya itu bisa membuka cabang di beberapa daerah, Mas. Amin. Amin ya Allah. Kita doakan sama-sama ya, pemirsa. Ya. Oke, makasih. Jadi mengembangkan bisnis kopinya bukan hanya dari satu daerah, juga kita kembangkan ke daerah-daerah lainnya. Menu-menunya juga akan kita evaluasi kayak gitu. Oke, jadi pada kesempatan kali ini adalah bagaimanapun kita, walaupun masih muda, kita harus tetap semangat untuk bekerja. Seperti Mbak Es ini contohnya. Dikala dia masih kuliah, dengan teman-temannya dia membuka bisnis coffee shop. Jadi untuk kalian para pemuda,
jangan sampai males. Kita harus fight. Di era sekarang itu kalau nggak kerja nggak dapat duit, kalau nggak duit nggak hidup katanya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sampai ketemu di lain waktu. Bye-bye. Alhamdulillahirrahmanirrahim.